Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah cerita yang wah luar biasa dari masa lalu Indonesia. Ini bukan sekedar cerita mobil pertama, tapi juga soal kekayaan yang tak terbayangkan, kejutan, dan gimana sebuah teknologi baru bisa benar-benar mengubah cara pandang seluruh masyarakat. Sekarang, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Antara Hindia Belanda, wilayah jajahan, dan Kerajaan Belanda, sang penjajah. Kira-kira siapa yang lebih dulu punya mobil di jalan rayanya? Mungkin Anda pikir jawabannya sudah jelas ya. Tapi seperti biasa, sejarah itu penuh tikungan tak terduga. Dan ini dia jawabannya yang mungkin bikin kaget. Justru wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia, ini punya mobil pertamanya di tahun 1894. Itu 2 tahun penuh sebelum mobil pertama mengaspal di Belanda. Aneh kan? Ini sebuah anomali sejarah yang menarik banget, yang seolah mematahkan logika sederhana soal penjajah dan yang dijajah. Jadi pertanyaannya, gimana ini bisa terjadi? Siapa sih orang yang saking kayanya sampai bisa membeli keajaiban teknologi semahal ini, bahkan ngalahin penjajahnya sendiri? Yuk kita kenalan sama mobilnya, dan yang paling penting, pemiliknya yang super visioner. Mobil ini adalah Benz Victoria Phaeton, buatan Jerman. Dan harganya 10.000 gulden. Biar ada gambaran ya, di masa itu, angka 10.000 gulden itu adalah jumlah uang yang, ya ampun, hampir nggak masuk akal buat kebanyakan orang. Fantastis banget. Nah, biar kita benar-benar paham segede apa nilai 10.000 gulden itu, coba kita bandingkan sesuatu yang kontras banget. Harga mobil itu dengan gaji seorang pekerja perkebunan biasa di zaman itu. Hasilnya, seorang pekerja harus nabung seluruh gajinya tanpa makan, tanpa minum selama 300 tahun. 300 tahun! Ini nunjukin kalau yang punya mobil ini pastilah bukan orang sembarangan. Dia pasti dari kalangan elit paling puncak. Dan yang bikin kaget, dia bukan pejabat Belanda. Ternyata, kekayaan luar biasa itu adalah milik seorang Raja Jawa, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 dari Kasunanan Surakarta. Betul, seorang pemimpin pribumi yang kekuatan finansialnya mampu mengacak-acak hierarki kekuasaan kolonial saat itu. Jadi, dari mana uangnya? Kekuatan finansial beliau itu dibangun di atas industri gula yang lagi booming-boomingnya. Beliau menyewakan tanah kerajaannya yang super subur ke pengusaha-pengusaha Eropa. Dari situlah beliau dapat otonomi ekonomi yang luar biasa, yang gak ada tandingannya di masa itu. Nah, kekuatan finansial inilah yang bikin beliau mampu membeli simbol kemewahan dan modernitas yang bahkan pejabat tertinggi Belanda pun nggak kebeli. Sekarang, mari kita lihat gimana reaksi orang-orang waktu mesin ajaib ini tiba di Tanah Jawa. Karena reaksinya terbelah banget. Jadi, kedatangan mobil ini di Surakarta itu menciptakan semacam guncangan budaya yang dahsyat. Masyarakat langsung pecah jadi 2 kubu dalam melihat benda aneh ini. Dan perpecahan itu kelihatan jelas dari 2 nama yang mereka berikan. Di lingkungan keraton, mobil ini bukan cuma alat transportasi. Oh bukan, mobil ini diberi nama Kiai Maruto atau Angin Suci. Statusnya langsung naik jadi benda pusaka, simbol kekuatan magis dan wibawa sang raja yang seolah-olah bisa mengendalikan angin. Tapi, di mata rakyat jelata, ceritanya beda total. Bayangin, seumur hidup mereka cuma lihat kereta ditarik kuda. Tiba-tiba ada benda besar, berisik, berasap, bisa jalan sendiri tanpa ditarik apa-apa. Ini jelas-jelas sumber teror, makanya mereka menamainya Kereta Setan. 2 nama ini, Kiai Maruto dan Kereta Setan, dengan sempurna menggambarkan betapa jauhnya kesenjangan teknologi dan cara pandang dunia saat itu. Satu benda yang sama, di dalam keraton dianggap pusaka sakral, tapi di mata rakyat jadi perwujudan iblis yang menakutkan. Ternyata, efek Kereta Setan ini nggak cuma bikin orang takut. Secara nggak sengaja, mobil ini justru memicu sebuah revolusi dalam hal hukum dan ketertiban umum di seluruh Hindia Belanda. Coba dibayangkan kekacauan yang terjadi. Ada satu mesin super cepat melaju di jalanan yang cuma dirancang untuk delman, gerobak, dan pejalan kaki. Ini memaksa pemerintah kolonial untuk turun tangan. Mereka terpaksa menciptakan institusi yang sama sekali baru, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas pertama sampai akhirnya membentuk Satuan Polisi Lalu Lintas Khusus. Dan disinilah letak gilanya. Sekali lagi, Hindia Belanda jadi pelopor, bahkan ngalahin negara induknya. Undang-undang lalu lintas di sini lahir 6 tahun lebih awal daripada di Belanda. Jadi, satu mobil ini secara nggak sengaja jadi pemicu modernisasi hukum dan tata kota. Tapi,
Kisah mobil bersejarah ini di Indonesia punya babak akhir yang tragis dan ironis banget. Sebuah cerita yang bahkan sampai hari ini belum selesai. Di tahun 1924, mobil ini dalam tanda kutip dipinjam. Dibawa ke Amsterdam buat dipamerkan. Ironisnya, di sana mobil ini dipajang sebagai bukti kemajuan yang dibawa oleh Belanda ke tanah jajahannya. Masalahnya, setelah pameran selesai, mobil itu nggak pernah dikirim balik ke Surakarta. Raib begitu saja dari catatan pengiriman pulang. Dan hari ini, sang pelopor sejarah otomotif Indonesia, bahkan Asia Tenggara, hidup dalam pengasingan permanen. Jadi pajangan berharga di sebuah museum di Den Haag, ribuan kilometer jauhnya dari rumahnya yang sebenarnya. Tapi ceritanya belum tamat. Sampai sekarang, upaya diplomasi terus berjalan. Pemerintah Indonesia terus berjuang untuk membawa pulang potongan sejarah yang tak ternilai ini kembali ke tanah air. Nah, kisah si kereta setan ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang besar dan mendalam. Pertanyaan tentang sejarah, tentang kepemilikan, dan tentang apa sih makna sesungguhnya dari rumah bagi sebuah warisan budaya bangsa.